Oh iya Ki, ada tugas PTP tuh. PTP yang bikin video itu ya? Iya. Kapan kumpulinnya ya? Kayaknya sebentar lagi deh. Nah, itu kita mau buat kapan? Buat sekarang juga boleh. Oh, ya udah yuk. Tugas apa? Itu yang bikin video. Oh iya, itu tugas video. Ayo, bikin yuk sekarang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Sandy Agustino dengan NIM 2372113030. Saya Dea Ananda Nurrahmawati dengan NIM 237211031. Saya Rizky Ubtutul Hikmah dengan NIM 237211043. dan saya Angir Firmansyah dengan NIM 2372 11047. Kami akan melengkapi tugas pengantar teknologi pangan. Selamat menonton. Pengertian dari teknologi pangan. Teknologi pangan adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, utamanya setelah panen atau pasca panen, guna memperoleh manfaat semaksimal mungkin dan sekaligus dapat meningkatkan nilai tambahan dari pangan tersebut. Ruang lingkup teknologi pangan, yaitu terdiri dari 1. Kimia pangan, 2. Mikrobiologi pangan, 3. Rekayasa proses pangan, 4. Gizi dan biokimia pangan, 5. Ilmu pangan terapan. Keterkaitan teknologi pangan dengan Islam. Ilmu yang dipelajari di teknologi pangan memiliki potensi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa cara, antara lain: 1. Produk pangan halal dan berkualitas tinggi. Teknologi pangan membantu dalam pengembangan produk pangan yang halal sesuai dengan aturan dan pedoman agama Islam. Dengan memastikan kehalalan produk pangan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen muslim serta memberikan nilai jual yang tinggi. 2. Daya tahan produk pangan. Penggunaan teknologi dalam teknologi pangan memungkinkan pengembangan metode penyimpanan dan pengemasan yang tepat sehingga produk pangan bisa memiliki daya tahan yang lebih lama. Hal ini juga sejalan dengan prinsip kehalalan dan kebersihan atau thayyib pada produk pangan. 3. Pemanfaatan mikroba dalam pangan. Pengetahuan tentang mikroba dalam teknologi pangan dapat membantu dalam proses fermentasi atau produksi pangan yang sesuai dengan ketentuan halal. Pemanfaatan mikroba secara bijaksana dapat memastikan bahwa proses produksi pangan sesuai dengan prinsip kehalalan. 4. Analisis dan pengawasan pangan secara halal. Penggunaan teknologi untuk analisis dan pengawasan pangan memungkinkan identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi makanan. Hal ini memastikan bahwa produk pangan memenuhi standar kehalalan yang diharapkan dalam agama Islam. Jadi, teknologi pangan dapat menjadi sarana untuk memastikan produksi, analisis, dan pengawasan pangan yang sesuai dengan prinsip kehalalan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan, keimanan, dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui konsumsi makanan yang halal dan thayyib. Lalu, apa urgensi pendirian teknologi pangan di ruang lingkup Universitas Islam Negeri di Indonesia? Jawabannya adalah program studi teknologi pangan UIN Raden Mas Said Surakarta merupakan program studi pertama
bagi universitas atau institut agama Islam negeri di Indonesia. Yang mengartikan program studi teknologi pangan ini berada pertama di strata dalam ruang lingkup Universitas Islam Negeri di bawah Kementerian Agama. Pembukaan program studi teknologi pangan ini tidak semata-mata karena menjadi program studi pertama di ruang lingkup UIN, tetapi karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari pernyataan State of the Global Islamic Economy Report tahun 2022, pengeluaran konsumen muslim global tahun 2022 meningkat naik 4,1%. Dan dilihat dari diagramnya, pada global hal industri terdapat peningkatan pada pangan atau food sebanyak 43%. Lalu selanjutnya, SDM yang dibutuhkan dalam industri halal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu auditor halal, penyelia halal, dan pendamping halal. Lalu di dalam strategi nasional industri halal, kita dapat melihat pada poin nomor 4 yaitu riset hal yang mendukung industri. Lalu di slide selanjutnya, terdapat 2 poster yaitu pada siap-siap sertifikasi halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, terlampir dengan keterangan dalam posternya. Lalu di slide selanjutnya, terdapat 2 poster. Yang pertama, pada tanggal 17 Oktober tahun 2024, semua produk pangan harus sudah bersertifikat halal. Yang kedua, daftar kategori produk wajib sertifikat halal pada kategori pertama yaitu makanan dan minuman. Ini yang berarti bahwa beberapa pernyataan, lalu data, serta poster-poster yang didirikan dari Kementerian Agama ini mendukung adanya program studi ini didirikan. Lalu, bagaimana profil lulusan program studi teknologi pangan ke depannya? Program studi teknologi pangan UIN Raden Mas Said Surakarta mencetak lulusan yang berkompetensi unggul dan inovatif, berbasis sumber daya lokal, berwawasan kewirausahaan, dan berkarakter islami. Prodi Teknologi Pangan menjawab kebutuhan pangan yang bersumber daya lokal dan memenuhi aspek kehalalan, serta ketoyiban produk yang dihasilkan. Berikut telah kami paparkan tentang beberapa profil lulusan teknologi pangan yang dapat berkecimpung di bidang praktisi pangan, bagian pengawas produksi industri pangan, quality control atau yang sering disebut dengan QC. Yang ini quality control bertugas mengawasi dan memastikan produksi sesuai dengan standar mutu perusahaan, pemahaman tentang pengetahuan analis, baik analisis kimia, fisik, mikrobiologi, dan kehalalan produk. Ada juga bagian quality assurance, yaitu quality assurance harus memiliki pemahaman tentang standar bahan baku halal, standar proses pengolahan produk, standar produk, dan standar pengemasan dari produk pangan halal yang akan dipasarkan. Selanjutnya ada produk spesialis. Produk spesialis menguasai suatu alat yang berkaitan dengan analisis, baik fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Selain itu, penguasaan mengenai alat-alat produksi dan pemasaran produk pangan halal. Selanjutnya ada R&D, yaitu Research and Development, meneliti dan mengembangkan produk pangan halal dan alternatif bahan baku industri pangan halal. Praktisi pangan juga berperan sebagai staf di lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang bertugas menganalisis dan meneliti di instansi pemerintahan atau BUMN seperti LIPI, BPJPH, kementerian, serta balai penelitian yang bergerak di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lulusan teknologi pangan juga berperan sebagai konsultan atau auditor di BPOM atau BPJPH dan perusahaan yang bergerak di bidang pangan. Lulusan teknologi pangan juga berkesempatan menjadi food technopreneur, yaitu memiliki peluang usaha di bidang ilmu dan teknologi pangan yang memanfaatkan kearifan lokal yang ada di masyarakat sekitar hingga menciptakan suatu produk yang kreatif, inovatif, dan memiliki nilai jual yang tinggi, halal, dan thoyyib bagi masyarakat sekitar. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.